Faktor terbesar kegagalan yaitu ketika lu nggak pernah mulai. Lo kalau cari motivasi di sini, mending close aja videonya. Karena di sini nggak ada motivasi. Di sini cuma ada fakta dan realita di dalam kehidupan. Lo pasti mau maju dalam karir, pekerjaan, bisnis atau apapun. Habis itu berharap semua orang bisa terima dan bisa support. Nope, realitanya pasti banyak orang lain yang gak seneng ketika lu mulai sesuatu. Lu baru mulai aja bisa jadi dikatain. Coba aja lu mulai ngonten, mulai jualan, pasti ada temen lu yang nyinyir. Lalu ketika udah mulai kelihatan hasilnya, mungkin mereka bakal datang dan mereka bakal bilang, mungkin hoki aja dia. Dan ketika lu memang udah benar-benar berhasil, mereka bakal bilang, anak orang kaya, privilege. Ini yang ngebuat banyak orang takut untuk mulai sesuatu. Takut dikatain, takut dihina, takut jadi bahan bulian di tongkrongan. Dan akhirnya apa? Jadi gak pernah mulai. Mungkin pas lu ditanya kenapa gak mulai sesuatu, jawabannya karena gak sempet, gak ada modal, gak ngerti, gak punya skillnya, dan lain sebagainya. Realitanya banyak hal yang bisa dimulai tanpa modal. Lu punya HP, lu bisa buat konten pakai HP, bisa kan? Jualan affiliate di TikTok, bisa dapat duit kan? Terus kenapa gak coba? Kenapa gak mulai? Mungkin alasan terbesarnya karena malu. Gue bukain pikiran kalian ya, dikatain, dihina, dijauhin teman-teman karena sok-sokan cari duit. Itu adalah hal eksternal yang gak bisa kita kontrol. Tapi untuk mulai sesuatu itu ada di kontrolnya kita. Lagian kalau teman-teman lu emang gak suka karena lu mulai hal positif, misal lu mulai cari duit, lu mulai jualan, mulai bikin konten misalnya dan lain sebagainya, mereka mulai ngatain, mulai jadi bahan bulian. Ya udah, nggak usah ambil pusing, tinggalin aja. Buat apa lo peduli sama orang lain yang nggak peduli sama diri lo? Kalau mereka emang beneran temen, harusnya mereka support, bukannya ngatain. Kenapa gue buat video ini? 10 tahun lalu, pas gue masih SMP, gue udah mulai jualan pulsa, barang-barang komputer, sampai ke suplemen dari MLM. Pulang sekolah, gue langsung pulang, cari duit. Kagak main-main, kagak nongkrong. Gue jadi bahan bulian. Tiap hari jadi bahan sarkas. Yang mau jadi temen gue paling cuma 3 atau 4 orang. Sisanya kemana? Saya menjauh, kabur. Kenapa? Karena apa yang gue lakuin di saat itu beda sama apa yang dilakuin mayoritas anak SMP. Habis itu gue coba ingat-ingat, kalau di saat itu ya gue gak berani mulai atau gue stop di tengah jalan nih karena dikatain orang lain, gue rugi banyak banget. Gak dapet duit, gak dapet experience ya, gak dapet network, gak dapet mentor, dan masih banyak lagi. Makanya akhirnya gue putusin buat bikin video ini biar bisa sharing ke kalian. Jangan sampai 10 tahun kemudian kalian nyesel karena gak mulai sesuatu hanya karena takut diomongin sama orang lain. Ini sebenarnya bukan cuma pas mulai ya, tapi pas udah jalanin prosesnya, even pas gagal. Lo harus tetap punya mental ini. Karena gak ada jaminan ketika lo mulai sesuatu abis itu langsung berhasil kan. Malah biasanya mayoritas gagal berkali-kali dulu sebelum berhasil. Nah pas gagal ini pasti bakal muncul banyak distraksi lagi. Kalau teman-teman lo pada suportif sih bagus ya, didukung ya kan, buat bangkit lagi pas gagal dan mulai lagi, gak masalah. Tapi kalau kebalikannya pada toksik gimana? Nah makanya untuk circle pertemanan ini juga harus pilih-pilih. Karena circle pertemanan ini merupakan faktor terbesar juga untuk kesuksesan kalian. Nanti kita akan coba bahas di next video ya. Ini konteksnya ketika udah mulai terus gagal nih. Sebenarnya hal yang wajar kok. Tapi pas gagal pertama kali itu bakal jauh lebih berat dibanding pas mulai pertama kali. Karena pasti ada rasa kecewa, rasa malu, dan rasa takut untuk gagal lagi. Di tahap inilah lo tetap harus punya mental bodo amat. Jangan sampai di tahap ini lo berhenti dan balik lagi ke kehidupan yang dulu. Karena realita ini emang cukup pahit. Sangat amat sulit untuk mulai sesuatu dan langsung bisa berhasil. Sekarang masuk ke tips and trick. Ketika lo mulai sesuatu dalam bidang apapun ya, pastiin lo belajar sama orang yang tepat. Jangan sama orang yang toksik. Contoh ya, gue belajar golf sama temen gue yang emang udah jago. Pas awal-awal ya gue datang ya kan, habis itu gue mukul, itu gak kena terus. Swingnya kagak jelas. Dia ajarin bukannya ngetawain. Dia sangat welcome dan senang ketika gue semangat belajar golf. Kagak ada untungnya padahal buat dia. Malah gue dipinjemin stick kan, pas awal-awal belum punya sendiri, gue minjem sama dia. Itu mental orang yang memang udah jago di bidangnya. Jadi ketika ketemu pemula, diajarin bukannya diketawain. Makanya gue bilang kalau lo ikatin orang lain itu gak apa-apa, gak masalah. Karena mereka yang ngetawain lo, justru mereka adalah orang yang gak ngerti apa yang lagi lo lakuin. Mereka juga even gak peduli sama lo. Dan lo harus bisa bodo amat. Karena orang yang ngerti justru akan senyum dan bagi ilmunya. Contoh ya, kalau lihat temen gue misalnya lagi jualan nih, lagi open PO, justru gue beli, gue support, bukannya ketawain. Karena dulu gue juga jualan door to door. Lanjut, hal yang harus dihindari, jangan pernah menyimpan dendam dan jadiin hinaan orang lain untuk jadi bahan bakar kalian berjuang. Karena percaya gue itu toksik banget dan kalian akan berhenti suatu saat. Alasan terbesar lo berjuang dalam hidup yaitu diri lo sendiri, keluarga, dan orang-orang yang lo sayang. Jadi bukan pembuktian terhadap orang-orang yang benci sama kalian. Mereka benci ya, benci aja gak masalah, tinggalin. Karena ketika lo jadiin hinaan dan kebencian menjadi sebuah bahan bakar untuk lo berjuang,
percaya deh, lo bakal jadi toxic juga. Lo bakal maksa lakuin pembuktian, lo bakal nyari validasi, lo bakal spend waktu dan uang lo ke hal-hal yang gak buat lo seneng. Contoh paling simpel gini, beli mobil deh, cicil BMW baru. Biar teman-teman gua yang dulu ngetawain gua, yang dulu ngehina gua, pada diem semua. Padahal lo gak pengen beli BMW dan belum mampu juga sebenarnya, tapi tetap lo paksa lakuin demi pembuktian. Alhasil apa? Cash flow lo keganggu. Yang harusnya uangnya bisa buat ekspansi dagangan misalnya, atau ekspansi bisnis, malah gak muter karena hanya untuk nyari validasi ini. Dan ini cuman contoh simple. Masih banyak hal negatif lainnya yang akan timbul ketika lo balas dendam. Jadi ini saran dari gua pribadi, jangan pernah dendam dan gunakanlah bahan bakar berjuang yang memang positif, yaitu orang-orang yang lo sayang. Percaya gua deh, sampai lo sukses beli rumah, beli mobil, kalaupun emang orang tersebut toksik dan gak bisa terima, lo akan tetap dikatain, lo akan tetap dicibirin, mereka akan terus nyinyir. Contohnya privilege, anak orang kaya, mungkin bisnisnya nggak bener nih pasti makanya bisa cepet kaya, dan lain sebagainya. Jadi sesuai judul kita hari ini, jangan peduli apa kata orang, tapi fokus saja ke diri lo sendiri. Selama yang lo lakuin hal positif, ada value-nya, bermanfaat untuk orang lain, gas saja, rezekinya pasti nyusul kok. Ya kira-kira begitu, singkat aja videonya. By the way, kalian suka nggak sama series perspektif kayak gini? Sebenarnya ini konten perspektif versi long formnya yang gue coba upload di YouTube. Kalau kalian memang suka video kayak gini, coba kalian boleh komen di bawah sama sekalian request topik tentang apa untuk video selanjutnya. Nanti kalau rame, gue bakal rutin untuk buatin seminggu sekali di channel YouTube ini. Dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan sama video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuy.